Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dari kelas KPI 4A. Di sini saya akan membuat video learning journal pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini seperti biasa kita melakukan diskusi bersama yaitu pada kelompok keempat kali ini ya teman-teman. Pada kelompok 4 ini mereka membahas tentang penentuan rubrik koran dan pemilihan judul, lead, serta diksi dalam menarik peminat pembaca. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu ada pengertian rubrik dan subrubrik. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang belum paham tentang apa sih itu rubrik dan subrubrik. Nah, rubrik merupakan istilah yang sering digunakan dalam media massa. Rubrik juga merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan yang dapat mengklasifikasikan berita berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, rubrik merupakan kepala karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Nah, rubrik juga merupakan karya jurnalistik dalam koran atau majalah maupun media cetak lainnya yang mempunyai ciri khas bagi segi penyajian kepada pembaca berdasarkan kepentingan yang ada atau terbentuknya pembagian kepada pembaca mengenai isi pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada pengertian subrubrik. Di sini yang dimaksud subrubrik itu adalah subrubrik merupakan bagian dalam struktur halaman bawah atau bagian dari, maka subrubrik merupakan bagian dalam struktur halaman media yang mendukung rubrik utama seperti yang rubrik yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini juga memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, tema, atau segmen pembaca tertentu. Nah, demikian juga rubrik dan subrubrik berperan penting dalam menyusun informasi secara sistematis, memungkinkan pembaca atau audiens untuk memahami suatu topik dengan lebih terstruktur dan mendalam. Nah, itu tadi pengertian dari rubrik dan subrubrik. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang menentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Menentukan rubrik dan subrubrik dalam halaman koran adalah langkah yang penting untuk memastikan koran yang akan disajikan struktur dengan baik, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Nah, berikut ini cara-cara menentukan rubrik pada halaman koran. Nah, cara yang pertama itu ada mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembaca. Nah, yang dimaksud ini adalah identifikasi sasaran pembaca memungkinkan redaksi untuk menentukan jenis informasi yang paling relevan dan menarik bagi audiens, sehingga rubrikasi ini dapat mencerminkan kebutuhan serta preferensi mereka. Nah, pemilihan rubrik utama harus sejalan dengan fokus editorialnya. Apakah koran tersebut lebih condong pada berita politik atau analisis ekonomi atau juga laporan investigasi atau konten hiburan. Nah, dengan memahami siapa yang akan membaca koran ini dan apa yang mereka cari, proses penyusunan rubrik ini menjadi lebih strategis, menghasilkan penyajian berita yang sistematis dan juga mudah diakses. Nah, cara selanjutnya itu ada menentukan rubrik utama.
Menentukan rubrik utama merupakan kategori besar yang membagi konten koran. Biasanya rubrik ini didasarkan pada jenis informasi yang disajikan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh rubrik utama yang umum dan rubrik utama yang umum dalam koran itu meliputi yang pertama itu ada berita utama, terus juga selanjutnya ada berita politik dan pemerintahan, terus juga ada berita ekonomi dan bisnis, terus juga ada berita hukum dan kriminal, yang ada juga gaya hidup dan hiburan, terus juga ada opini dan editorial, terus juga ada berita seputar olahraga, terus juga yang terakhir ada berita internasional. Nah, pembahasan selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas tentang ada beberapa tujuan lain terbentuknya rubrik dan subrubrik ini dalam sebuah majalah atau surat kabar. Nah, tujuan yang pertama yaitu ada memudahkan untuk mengisi halaman-halaman surat kabar maupun majalah. Nah, ibaratnya itu pemeran rubrik ini pemerannya, karena rubrik adalah stand yang menawarkan produk dengan keistimewaannya masing-masing. Nah, tujuan yang selanjutnya itu ada mempermudah pembagian tanggung jawab redaksi. Nah, di mana setiap rubrik harus ada penanggung jawabnya sendiri. Terus juga tujuan yang ketiga ada menciptakan daya tarik pembaca. Nah, sehingga bisa memperbesar pangsa pasar. Semakin variatif rubrik sebuah majalah surat kabar atau majalah, semakin juga banyak pembaca yang bisa dimengerti. Nah, pembahasan selanjutnya kita memasuki tentang pembahasan menentukan judul berita dan juga cara memilih judul berita. Judul berita harus bersifat representatif dan menggambarkan keseluruhan isi berita. Nah, judul berita secara lugas harus bisa menggambarkan pokok permasalahan apa yang dibahas dalam berita tersebut. Nah, dalam membuat judul berita ada syarat-syarat dalam membuat judul berita. Hal ini sebagai acuan atau pedoman bagi kita dalam memilih atau membuat judul berita. Nah, berikut syarat-syarat membuat judul berita. Yang pertama ada provokatif. Nah, berita judul harus membangkitkan minat dan perhatian pembaca untuk membaca berita yang kita buat. Nah, rangkaian paragraf pertama biasanya harus ada unsur 5W plus 1H-nya. Nah, terus juga yang kedua ada singkat dan padat. Berarti membuat judul ini harus bersifat tegas, lugas, terfokus, langsung pada pokok inti cari beritanya. Terus yang ketiga ada relevan. Dalam artian relevan ini artinya berkaitan atau sesuai dengan pokok susunan terpenting yang ingin kita sampaikan dalam berita tersebut. Terus juga selanjutnya ada fungsional. Artinya setiap kata bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada kata yang lain, serta memiliki arti yang jelas dan tegas. Terus juga selanjutnya ada formal, yang berarti resmi sekaligus menghindari basa-basi yang tidak perlu kita sampaikan pada judul berita ini. Itu tadi terkait tentang pembahasan pada video learning journal pada kali ini, yaitu yang dibawakan oleh kelompok 4. Saya Muhammad Hafiz Pandia, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.